Pribumi. Kalian pasti tidak asing ketika mendengar kata ini kan? Banyak orang mengatakan bahwa pribumi adalah mereka yang tinggal lama di Indonesia. Suku-suku Melayu Austronesa yang menempati wilayah di Indonesia dianggap sebagai pribumi. Sedangkan suku minoritas dari negara lain seperti Cina, Hindia, hingga Arab dianggap sebagai pendatang. Sebenarnya, dari manakah kata pribumi itu berasal? Dan siapakah pribumi asli Indonesia? Kalau kita menganggap bahwa pribumi adalah rakyat ada sejak dulu di Indonesia dan masih bisa bertahan hingga sekarang, maka ras Melanesia lah yang pantas disebut sebagai pribumi. Manusia rupa yang menjadi nenek moyang modern yang muncul sekitar 100.000 tahun yang lalu ini kini menjadi suku-suku yang tinggal di kawasan Papua. Dahulu kala, ras Melanesia menyebar di kawasan Papua hingga akhirnya menjadi suku Sani, Asmat, dan sebagainya. Mereka yang menyebar di kawasan Australia menjadi suku Aborigin dan yang ke Thailand menjadi suku Mani. Setelah suku-suku di kawasan Indonesia Timur menetap, baru datanglah ras-ras Melayu Austronesia bergerak di kawasan Indonesia hingga Mikronesia. Ras ini akhirnya beradaptasi menjadi suku-suku yang ada di kawasan Pulau Sumatera, Jawa, dan juga Kalimantan, serta sebagian ke Sulawesi. Kalau kita beranggapan bahwa pribumi merupakan mereka yang pertama meninggal di Indonesia, maka suku di Papua lah yang layak diperlabel itu. Kedatangan ras akhirnya menjadi penduduk dominan di Indonesia baru terjadi beberapa saat setelah ras Melanesia menetap dan membentuk peradaban, yang masih bertahan hingga sekarang. Sebutan kata pribumi sendiri datang dari bangsa Belanda. Ketika dulu Belanda datang dan akhirnya satu persatu menguasai kawasan di Indonesia, mereka melakukan strategi divide et impera, yaitu membagi masyarakat di negeri ini menjadi 3 golongan yang kastanya berbeda. Pertama adalah kasta tertinggi yang berasal dari kaum Belanda itu sendiri, disusun orang-orang timur termasuk etnis Yoma, Arab, dan Hindia. Sementara orang-orang yang disebut pribumi ditempatkan di posisi paling bawah. Waktu Belanda masih menguasai kawasan Indonesia, kata pribumi selalu diidentikan dengan sesuatu yang rendah. Kata pribumi yang awalnya bernotasi negatif mendadak berubah dan menjadi memiliki makna yang tinggi. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya pejuang-pejuang kita di masa lalu yang bertarung habis-habisan, di mana para pejuang ini termasuk kaum etnis Tionghoa, Arab, dan Hindia. Mereka semua berjuang dengan melabelkan pribumi atau penduduk asli Indonesia yang mencintai tanah air hingga akhirnya mau berjuang bersama-sama sampai akhirnya negeri kita tercinta ini mampu merdeka dan berkembang seperti sekarang ini. Oke guys, demikianlah fakta menarik tentang sejarah pribumi di Indonesia. Selalu ingat apapun suku, ras, dan agamamu, tetap jaga persatuan dan kesatuan di Indonesia ya. Sebab kita semua adalah saudara, saudara satu ibu, ibu pertiwi yang kita cintai, Indonesia Raya.